Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi sebagaimana dalam doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita termasuk orang yang mendapatkan doa dalam doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah nyata, tetapi nanti kisah nyata itu akan kita ambil sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Ada seorang nenek yang memiliki anak banyak. Tetapi si nenek ini ketika sakratul maut tidak juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak meninggal, maka ada usulan dari anaknya yang lain untuk dibacakan Al-Quran. Ya, maklumlah pada masyarakat yang tidak mengerti secara jelas, ya, memang ada hadis yang mengatakan iqra'u yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin pada mayit-mayit kalian. Hadis ini oleh beberapa ulama, Al-Albani dan yang lainnya mengatakan hadis ini dhaif. Walaupun ulama-ulama lain ada yang mengatakan ini berdasarkan kajian ini dianggapnya istihsan, sesuatu yang dianggap baik ya ketika orang sakratul maut dibacakan surah Yasin. Yang jadi masalah bukan persoalan hadis ini sahih atau dhaifnya. Permintaan dari salah seorang mereka untuk ibunya dibacakan surah Yasin ternyata oleh kakaknya yang laki-laki ini tidak dipenuhinya. Ya, jadi dia berbicara bagaimana ingin mendapatkan harta, ingin menguasai harta, tetapi disuruh membaca surah Yasin, membacakan Al-Quran, dia tidak bisa. Nah, apa yang terjadi? Ternyata anak ini pergi ke pasar, kemudian dia beli Walkman. Ya, ibunya yang sakratul maut itu dipasanginya ya Walkman, kemudian disetelkannya kaset. Maka surah Yasin terdengar ya, tetapi yang baca bukan anaknya. Kasus ini bisa jadi terjadi oleh kita atau di lingkungan kita yang semacam ini. Nah, apa yang menarik dari kajian kita ini ya, bahwa punya anak banyak ini ternyata tidak bisa baca Quran. Ya, anak ini ternyata tidak bisa memberikan sebuah hadiah walaupun cuma sekedar membacakan Al-Quran. Nah, padahal kita mengetahui bapak-bapak, ya, ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kasus membacakan Al-Quran dengan menggunakan kaset ini ternyata sudah menjadi meluas. Mau sholat Jumat jam 11 di masjid-masjid terdengar suara Al-Quran, tapi yang membaca bukannya manusia, yang baca kaset. Kalau mau menjelang majelis taklim, pemberitahuan akan adanya pengajian, maka disetel ya kaset. Yang membaca Al-Quran bukan manusia. Nah, berpembicaraan inilah yang ingin kita jadikan pembicaraan, dan karena ternyata ada sesuatu yang menjadi merusak keadaan kita. Ada di sebagian masjid-masjid yang tanpa sadar dari mulai jam 11 sampai dengan khotib naik mimbar di hari Jumat itu disetelkan kaset. Apakah ini bermanfaat? Padahal orang datang mau sholat Jumat sebenarnya dia mau ibadah. Maka dia sholat terganggu, dia mau zikir terganggu, dia mau mengadakan ya satu tafakur juga terganggu. Nah, yang ingin saya katakan,
Ada perbuatan yang kelihatannya ibadah, tetapi sesungguhnya dia sedang melakukan sebuah kesalahan. Kalau memang cuma sekedar isyarat, membacakan Al-Quran dijadikan isyarat, mau sholat Jumat, diingatkan ada majlis lain, bisa jadi kalau cuma ala kadarnya, no problem, tidak ada masalah. Tetapi sampai dengan khotib naik ke mimbar baru ditutup itu pengajiannya, sulit untuk kita mengatakan ada kebaikan dalam hal ini, karena sesungguhnya kita yang sedang mau sholat sunnah, mau sholat tasbih, mau berzikir terganggu dengan suara ya kaset yang diperdengarkan. Yang kedua, sering kita mendengar, saking terbiasanya orang menggunakan kaset ini, padahal tidak seberapa jamaah yang hadir, sholat zuhur, sholat asar pun menggunakan suara speaker yang luar biasa. Padahal cuma komando sholat saja, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tapi dengan suara yang keras. Apakah ada manfaatnya dengan yang semacam ini? Yang ketiga, dan ini yang sering kali terjadi, ya para pemirsa. Kalau malam takbiran, kita masih saja mendengar ada orang yang membaca takbir sepanjang malam. Padahal melakukan takbir sepanjang malam ini sesuatu perbuatan yang sangat besar pahalanya. Menghidupkan Lailatul Id, ya, bagian dari sesuatu yang sangat dipuji. Tetapi ketika dia menggunakan speaker, dia menggunakan pengeras suara, maka berapa banyak orang yang tertidur terganggu. Berapa banyak orang yang ingin beristirahat tidak bisa. Padahal besok ya bisa jadi Ustadz ini, Pak Kiai Anu punya tugas untuk melakukan khutbah dan lain sebagainya. Dan yang repotnya ketika listrik mati, ya orang-orang ini tidak melakukan takbir. Lalu ketika listrik hidup lagi, kemudian dia takbir lagi. Seandainya dia bisa takbir tanpa menggunakan loudspeaker, maka sesungguhnya ini satu perbuatan yang luar biasa.